Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Najril. Perkenalkan, nama saya Yuki dari Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Salsabila. Menjelaskan tentang makna dan pentingnya hubungan nasional di era globalisasi. Yang kesatu, menciptakan dan memelihara hubungan damai dan adil dengan negara lain. Kedua, mencegah atau menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. Ketiga, mengembangkan cara menyelesaikan masalah melalui proklamasi atau perundingan yang berprinsip nilai-nilai etik. Keempat, membangun solidaritas antar negara. Yang kelima, membangun negara lain yang sedang terancam hak kemerdekaannya. Menjelaskan beberapa kejadian konflik internasional yang sedang terjadi saat ini, yaitu contoh konflik internasional selanjutnya yang terjadi di Afghanistan. Sejak terjadi perebutan kekuasaan oleh Taliban, bencana kemanusiaan terus membayangi. Data PBB menunjukkan bahwa ada banyak jutaan anak Afghanistan yang terancam kelaparan. Pada musim semi dan musim panas 2021, Taliban mulai menginginkan kota-kota besar dan kota kecil Afghanistan. Pemerintah Afghanistan runtuh pada pertengahan Agustus. Saat itu Taliban memasuki Kabul yang hampir tanpa adanya perlawanan. Dunia menanggapi pengambilan Taliban dengan cara membekukan aset negara Afghanistan. Selain itu, menghentikan bantuan anggaran dan hanya menawarkan bantuan sanksi terbatas sebagai tujuan kemanusiaan. Di sini aku mau ngejelasin dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional. Di sini aku mau ngejelasin dampak positif perdagangan internasional. Yang kesatu, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, menjadi sumber devisa negara. Ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Keempat, menambah lapangan kerja. Kelima, mempererat hubungan antar negara. Keenam, menarik investor asing. Ketujuh, kualitas produk semakin baik. Kedelapan, transfer teknologi. Di sini aku juga mau ngejelasin dampak negatif perdagangan internasional. Yang ke-1, ketergantungan dengan negara lain. Kedua, eksploitasi SDA dan SDM. Ketiga, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Kelima, adanya persaingan tidak sehat. Kelima, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Keenam, industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor. Ketujuh, menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Kedelapan, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Ada juga dampak perubahan iklim terhadap hubungan internasional di era globalisasi. Dampak perubahan iklim bisa secara langsung maupun tidak langsung mampu mempengaruhi dinamika perkembangan OPT. Peningkatan kejadian iklim ekstrim yang ditandai dengan fenomena banjir dan kekeringan, perubahan pola curah hujan yang berdampak pada pergeseran musim dan pola tanam, fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT sehingga berdampak buruk terhadap pertanian di Indonesia. Perubahan iklim akibat pemanasan global berperan dalam memicu eksistensi OPT di alam. Fluktuasi suhu dan kelembapan udara mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT. Home pojok media. Pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Bagi Indonesia, dampak pemanasan global yang timbul antara
antara air, kenaikan permukaan air laut sampai 90 cm yang mengakibatkan tenggelamnya sekitar 2000 pulau, penurunan pH air laut dari 8,2 menjadi 7,8 yang akan menghambat pertumbuhan sampai mematikan biota dan terumbu karang sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya penurunan populasi ikan dan hasil laut lainnya. Terus B. Dampak perubahan iklim terhadap perkembangan OPT. Dampak perubahan iklim bisa secara langsung maupun tidak langsung mampu mengaruhi dinamika perkembangan OPT. Peningkatan kejadian iklim ekstrim ditandai dengan fenomena banjir dan kekeringan, perubahan pola curah hujan yang berdampak pada pergeseran musim dan pola tanam, fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT sehingga berdampak buruk terhadap pertanian di Indonesia. Dampak kekeringan akan menyebabkan populasi ulat pemakan daun kelapa sawit seperti ulat api, Satophaceae asigna, dan ulat kantong Mahasena corbeti. Perubahan iklim akibat pemanasan global berperan dalam memicu OPT di alam. Fluktuasi suhu yang berubah pada mampu pertumbuhan dan perkembangan OPT. Perubahan ini dapat membantu status OPT di lapangan. Isu munculnya penyakit Pestalotiopsis sp pada karet dan hama Pseudoceraptus sp pada kelapa menjadi contoh OPT yang berkembang akibat adanya peran perubahan iklim global. Dalam mengantisipasi serangan OPT di masa yang akan datang, sistem peringatan dini perlu ditunjang dengan kelembaban yang cepat dan kuat. Berbagai stakeholder terkait seperti Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Medan, Surabaya, dan Ambon, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan BPTP, Pontianak, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Dinas Perkebunan di Kabupaten atau Kota, BMKG, kelompok tani, dan pelaku agribisnis lainnya perlu dilibatkan. Selain itu, penelitian dan pengembangan tentang prediksi iklim serta pemodelannya harus terus dilakukan untuk mendukung peningkatan akurasi prediksi serangan OPT di masa yang akan datang. Negara-negara di dunia seharusnya menyikapi dampak dari perubahan iklim dengan mengambil tindakan yang tepat dan segera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah: yang ke-1, mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara-negara harus bekerja untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dan mengurangi keterangan pada bahan bakar fosil. Setelah itu, pengurangan emisi juga dapat dilakukan dengan mengurangi limbah, plastik, dan sampah yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang kedua adalah mengadopsi kebijakan perlindungan lingkungan. Negara-negara harusnya mengadopsi kebijakan perlindungan lingkungan yang kuat dan efektif seperti menetapkan batas emisi dan mempromosikan teknologi bersih. Selain itu, negara-negara juga harus mendorong perusahaan dan individu untuk mengambil tindakan yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada memperkuat ketahanan iklim. Negara-negara harus ketahanan iklim dengan menyiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah tidak terhindarkan seperti banjir, kekeringan, badai tropis. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem peringatan dini, pengurangan resiko bencana, dan membangunkan struktur yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Yang keempat ada mengedukasi masyarakat. Negara harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program pendidikan tentang perubahan iklim, membuat keempatnya kesadaran publik dan memberikan insentif untuk tindakan ramah lingkungan.
Yang kelima ada meningkatkan kerjasama antar negara-negara, harus bekerja sama secara internasional untuk mengatasi perubahan iklim dengan membentuk kerja sama antara negara dan organisasi internasional. Ini termasuk kerjasama dalam perkembangan teknologi bersih, sharing dan data iklim, dan dana bantuan antar dana. Dalam rangka menyikapi dampak dari perubahan iklim, negara-negara di dunia perlu bekerja sama dan mengambil tindakan yang tepat dan segera. Dengan upaya bersama, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi dampak pemanasan global untuk menjaga bumi tetap lestari bagi generasi mendatang. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu menjelaskan tentang makna dan pentingnya hubungan nasional di era globalisasi. Contohnya, menciptakan dan memelihara hubungan damai dan adil di negara lain. Terus juga ada isu global, konflik internasional, menjelaskan beberapa kejadian konflik internasional yang sedang terjadi saat ini. Contohnya konflik internasional yang terjadi di Afghanistan. Terus juga ada ambil satu contoh konflik internasional, jelaskan dampaknya terhadap negara-negara di dunia. Contohnya tentang soal hak asasi manusia di wilayah Afghanistan dan Taliban, yang dampaknya itu andai kata negara lain maju, Taliban juga maju, akan memudahkan hubungan antar negara, misalkan ekonomi, perdagangan, investasi, dan sangat mudah dimengerti oleh negara lain. Terus juga ada apa pentingnya perdagangan internasional dalam hubungan internasional di era globalisasi, positif dan negatifnya. Contoh positifnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan negatifnya ketergantungan dengan negara-negara lain. Terus juga ada perubahan iklim, dampak perubahan iklim akibat pemanasan global berperan dalam memicu eksitasi OPT di alam. Terus juga ada apa pentingnya ada juga apa dampak perubahan iklim terhadap hubungan internasional di era globalisasi. Dampak perubahan iklim bisa secara langsung maupun tidak langsung mampu mempengaruhi dinamika perkembangan OPT. Terus juga ada bagaimana seharusnya negara-negara di dunia menyikapi dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan isu yang semakin menarik perhatian dunia. Mungkin itu saja